Shalom, damai di hati. Damai di hati, shalom. Teman-teman remaja dan seluruh pembina remaja yang ada, saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu, saya ajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas penyertaan Tuhan sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Marilah kita beribadah sama-sama dan saya mengucapkan selamat mengikuti ibadah. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu, sehingga kami masih boleh ada sampai saat ini dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Saat ini kami akan memulaikan ibadah remaja Aras Jemaat. Namun sebelum itu, pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini video doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Sebelum kita masuk pada pemberitaan sabda firman Tuhan, kita saat di dalam doa.
Kembali lagi kami remaja dan pembina remaja Jemaat Kami Yordan datang bersekutu kepadamu walaupun di tengah-tengah keterbatasan waktu dan tempat kami saat ini, tapi kami yakini dan percaya bahwa kasih penyertaan Tuhan selalu menuntun setiap kehidupan kami. Sebelum kami masuk pada pemberitaan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga kami dapat menerima setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya apa yang boleh kami dengar sebentar tidak lalu begitu saja Tuhan, melainkan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa syukur permohonan kami. Haleluya. Amin. Kita membaca dalam Roma 15 ayat 1 sampai 13. Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan perikop orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di sana pembacaan kita. Shalom adik-adik remaja dan teman-teman pembina. Dalam pembacaan ini, Jemaat Kristen di Roma menghadapi pergumulan yang berat antara jemaat satu dan jemaat yang lainnya. Jemaat ini memang telah bertumbuh besar, banyak orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya dari orang Yahudi, tetapi dari kalangan orang Yunani juga. Seiring dengan pertumbuhan jemaat yang semakin pesat, sebagaimana dengan pohon yang semakin tinggi akan dihantam angin yang semakin keras, begitu juga kehidupan jemaat-jemaat yang bertumbuh di kota ini. Rasul Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di kota Roma untuk mengingatkan kepada jemaat bahwa konflik harus diselesaikan. Tidak peduli seseorang datang dari latar belakang yang berbeda, mereka tetap sama, yaitu orang-orang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Sehingga mereka semua dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Allah, mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah, serta menjadi berkat bagi sesama tentunya. Nah, bagaimana menjadi berkat di tengah-tengah perbedaan? Rasul Paulus tidak pernah mempermasalahkan perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, tetapi mengingatkan kepada mereka untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Inilah makna dari panggilan, agar orang yang kuat menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri, justru memikirkan orang lain. Hal ini dimaksudkan agar sesama orang Kristen hidup saling membangun di dalam kasih demi kebaikan bersama.
Nah, teman-teman pembina dan adik-adik remaja, tentunya sebagai remaja Kristen, kita tidak akan pernah mempermalukan sesama kita, apalagi menghakimi karena perbedaan-perbedaan tertentu. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus telah melengkapi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya di atas kebenaran bahwa Allah telah menerima kita sebagaimana adanya kita. Segala kelebihan dan kekurangan kita diketahui oleh Tuhan. Demikian juga segala dosa dan masa lalu kita. Dia telah menebus kita, Dia telah mengampuni kita, Dia telah menyelamatkan kita, Dia memandang kita sama berharganya. Maukah kita juga menerima dan memandang orang-orang di sekitar kita sama berharganya? Bersediakah kita memakai kelebihan kita untuk menanggung kelemahan orang lain? Siapkah kita menyatakan bahwa Yesus Kristus hidup di dalam kita melalui tindakan kita setiap hari? Marilah, pergi dan lakukanlah semuanya itu demi kemuliaan Allah. Dia menyertai kita semua. Amin. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu baik dalam kehidupan kami, Engkau yang tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Sangat bersyukur buat hari ini Tuhan, kami masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan berbagai hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Baik kami yang bekerja maupun kami yang masih duduk dalam bangku pendidikan. Begitu banyak berkat-Mu yang selalu kami syukuri. Kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Tadi kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang tetap memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami. Semoga orang tua kami selalu sehat, diberikan umur yang panjang, dimampukan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan. Berkati mata pencaharian orang tua kami Bapa. Kami percaya Tuhan yang akan senantiasa mencurahkan berkat di tengah-tengah keluarga kami. Berkati saudara bersaudara kami. Mari Tuhan berikan kami kesatu hatian untuk saling membina dan mengingatkan satu dengan yang lain, untuk tetap saling mengasihi dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus yang baik, kami sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, berbagai pergumulan yang saat ini kami hadapi, kami sadari bahwa kami tidak dapat menyelesaikan pergumulan kami tanpa pertolongan tangan Tuhan. Maka dari itu kami memohon kiranya Tuhan turut bekerja di atas kami, memberikan kami hikmat agar kami dapat melalui berbagai pergumulan kami dengan penuh tuntunan Tuhan. Kami yang memiliki harapan dan cita-cita yang besar,
Kami percaya ketika kami bekerja dan selalu berpegang pada firman Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami untuk dapat mencapai cita-cita dan harapan kami di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Tuhan. Di saat ini juga kami bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hampir setahun ini mengalami pergumulan yang besar. Kami yang masih dapat bertahan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kami sangat bersyukur akan hal itu Bapa. Namun, di tempat lain ada saudara-saudara kami yang saat ini berjuang dalam penyembuhan COVID-19. Mari Tuhan jamah dan pulihkan saudara-saudara kami. Berkati para medis yang tetap bekerja keras dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan kuatkan dan mampukan agar semua yang sakit boleh disembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami mulai dari pusat hingga ke pelosok desa. Tuhan jamah berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka agar supaya mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, tak lupa kami berdoa untuk kami sebagai pembina remaja Jemaat Kemim Yordan Ranutana Weru. Kami yang masih penuh dengan kekurangan, kami mohon kekuatan daripada Tuhan agar kami semua mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan penuh baik. Berikan kami kesatuhatian Bapa dalam kami bersama-sama membina adik-adik remaja kami, biar kiranya kami semua boleh senantiasa melayani dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami minta maaf apabila sampai saat ini kami masih mencuri kemuliaan Tuhan, kami masih sering melenceng dari apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah hari kedepannya kami boleh memperbaiki pribadi kami agar supaya menjadi pribadi yang senantiasa memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Di tengah pandemi ini, peribadatan dilakukan secara daring. Namun, semangat remaja tak pernah patah untuk bersekutu bersama. Untuk itu, Komisi Pelayanan Remaja sangat merindukan ibadah secara langsung. Jangan lupa minggu depan tanggal 24 November 2020 ada remaja Aras Jemaat terakhir di tahun 2020 dilaksanakan secara offline di gedung gereja Kemim Yordan tepat jam 6 sore. Baku-baku panggil, sama-sama perang musuh ibadah, tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati para semua. Shalom, dan sampai bertemu di ibadah minggu depan.